Salah satu yang dipertimbangkan adalah tarif Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta akan segera naik setelah masa promo berakhir pada 12 Juni 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini tidak realistis untuk menopang operasional jangka panjang, mengingat tarif moda transportasi lain dengan rute serupa umumnya sudah menembus Rp100.000. Meski belum mengungkapkan besaran tarif baru, Pramono memastikan Pemprov DKI tengah menghitung skema tarif yang lebih rasional dengan tetap mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat dan keberlanjutan layanan. Seperti diketahui sebelumnya, pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat menyebut tarif berpotensi berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kenaikan tarif Transjakarta, terutama Trans Jabodetabek dari angka 3.500 diwacanakan menuju 10 sampai 15.000. Apakah hal tersebut dapat diterima oleh masyarakat karena menuai banyak pro dan kontra? Hari ini kita akan membahas hal tersebut dalam meja redaksi bersama saya Ajeng Wirahmi, dan di studio sudah hadir dua senior saya. Ada Mbak Wahyu Setiawati, Wapimret Investor Daily. Apa kabar Mbak Wahyu? Alhamdulillah sehat, senior banget ya. Senior ya banget. Siap. Ada Pak Ansel Musbata dari Wapimret Berita1.com. Bapak apa kabar? Sehat. Sehat, oke. Mbak Wahyu dan juga Pak Ansel. In this economy, kita punya kabar baru. Pemerintah Pemprov DKI Jakarta tadi seperti yang sudah kita lihat di VT di awal akan menaikkan tarif TJ Mbak Wahyu dan juga Pak Ansel. Dari 3,5 jadi 10.000 atau juga sampai 15.000 nih range-nya. Nah, aku mau ke Mbak Wahyu dulu nih. Mbak, sebenarnya apa sih Mbak alasan utama nih dari teman-teman redaksi investor nih melihatnya? Alasan utama Pemprov Jakarta ini mempertimbangkan kenaikan tarif Transjakarta saat ini karena kan udah 2 dekade nggak naik ya Mbak ya. Dari 2002 awal pertama beroperasi ya 2004 kalau tidak salah, sampai sekarang masih flat 3.500. Gimana Mbak teman-teman redaksi Investor Daily melihatnya? Transjakarta ini kan sudah sekitar 22 tahun beroperasi dan memang belum ada penyesuaian sama sekali. Kalau misal kita lihat ini memang ibarat si malakama ya, 22 tahun nggak naik itu kalau misal dibandingkan dengan inflasi segala macem itu benar-benar sudah ditahan dengan menggunakan bantalan subsidi. Subsidi transportasi dari pemerintah DKI Jakarta itu 4,77 triliun rupiah di APBD. 3,75 triliun itu masuknya ke subsidi Transjakarta. Jadi memang 75% ya, sekitar 75%-nya itu memang untuk Transjakarta. Kemudian kalau misal kita lihat Transjakarta sekarang memang tidak hanya sekedar di melayani rute wilayah Jakarta saja, tetapi juga Jakarta dengan kota-kota satelit. Terutama dalam 2-3 tahun terakhir ini kan banyak sekali rute-rute yang memang diperluas sampai ke kota sebelah gitu ya. Ada yang ke Tangerang, Tangsel, kemudian ada yang ke Bekasi, ada juga yang sampai ke Pik 2. Pik 2 itu masuknya di Kabupaten Bahkan Bogor, betul. Jadi Jawa Barat dan juga Banten ini yang utamanya berbatasan, ini juga akhirnya mendapatkan fasilitas atau kemudahan transportasi dengan Transjakarta. Dan ini memang sesuatu yang penting karena kalau misalnya berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik itu sekitar penduduk Jakarta itu sebenarnya sekitar 10 jutaan. Tetapi kalau siang itu bisa 35-40 juta. Kenapa? Karena ya sekian puluh juta itu adalah pekerja yang tinggalnya ada di kota-kota satelit dan mereka setiap hari itu harus mobile. Jadi layanan Transjakarta ini menjadi salah satu yang mempermudah. Itu di satu sisi. Di sisi lain kita tahu ketika misalnya sangat masuk akal bahwa ketika itu kemudian melebar, sementara beban subsidinya itu semuanya ditanggung oleh Pemprov DKI, ya pasti akan berat. Tapi kemudian kalau misalnya kita lihat dari Gubernur Jawa Barat kemarin sudah memberikan ada respon juga ya, katanya siap membantu gitu. Nah tinggal siapnya nanti akan seperti apa gitu. Mungkin itu dulu. Oke, sip.
Makasih Mbak Wahyu. Pak Ansel, tadi Mbak Wahyu sudah memberikan data bahwa sebagian besar gitu ya, kalau siang penduduk Jakarta bertambah ya Mbak ya, menggunakan Transjakarta gitu Pak. Mobilitasnya juga tinggi. Yang saya ingin tahu dari teman-teman redaksi Berita Satu, Pak, bagaimana teman-teman redaksi ini menilai atau melihat rencana kenaikan ini, dan juga apakah memang masyarakat kelas pekerja ini masih mampu Pak menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama kalau naiknya benar sampai 10 sampai 15 ribu Pak? Oke, terima kasih Ajeng. Jadi memang tadi Mbak Wahyu sebut buah si malakama. Jadi memang kondisi kita akhir-akhir ini memang cukup sulit ya. Terutama kalangan bawah, tetapi jangan salah juga kalangan kelas menengah juga mengalami kesulitan akibat kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ya. Nah, kalau dari sisi pekerja memang terus terang ini akan menjadi apabila naik ya, apabila tarif Transjakarta khususnya yang dari 18 rute ya, 18 rute itu kemudian naik kisarannya 10.000 sampai 15.000, terus terang sangat memberatkan. Kenapa? Kalau dari 3.500 ke 10.000 sampai 15.000 itu mungkin naiknya bisa 400-an 300-an sampai 500-an% ya. Nah itu tentu saja sangat memberatkan. Apalagi misalnya kemarin UMR naiknya tidak signifikan ya. Sekarang Jakarta sekitar 5,7 juta. Kemudian transportasi naik, kemudian harga bahan kebutuhan pokok juga naik, ya kan? Itu tentu saja akan memberatkan. Nah, memang warga masih punya pilihan. Nah, pilihannya adalah kalau dia merasa bahwa kenaikan itu tidak cukup kuat ditanggungnya, maka kemungkinan besar dia akan menggunakan transportasi lain. Transportasi lain itu apa? Sepeda motor, ya, sepeda motor. Karena memang harga BBM sepeda motor Pertalite kan memang tidak naik, ya, tetap 10.000, dan itu bisa mengurangi biaya pengeluaran dari rumah tangga, khususnya keluarga-keluarga kurang mampu ataupun keluarga menengah ke bawah ya. Nah, ada dampaknya juga. Apa dampaknya kalau misalnya sebagian besar kemudian pekerja di Jakarta yang berasal dari tadi Tangerang, Bogor, Bekasi menggunakan sepeda motor, maka jalan-jalan Jakarta akan penuh dengan sepeda motor, dampaknya akan timbul kemacetan, bahkan mungkin kita bisa mengalahkan, kalau saya nggak salah, kota dengan jumlah pengguna sepeda motor terbanyak itu di Vietnam, di Ho Chi Minh. Itu cukup banyak, dan memang kita lihat pemandangannya itu ribuan motor, bahkan jutaan motor gitu. Nah itu tentu saja akan menjadi pemandangan yang kurang sedap buat kota Jakarta. Jadi menurut saya sebaiknya dikaji lagi lebih matang. Kalaupun terpaksa dinaikkan, mungkin tidak sebesar angka yang disampaikan 10.000 atau 15.000. Karena itu memang sangat memberatkan buat sebagian besar pekerja kita. Gitu aja. Iya. Jadinya jadi kayak dua mata pisau ya Mbak Wahyu dan juga Pak Ansel. Di satu sisi ingin menurunkan tingkat kemacetan, tapi di sisi lain tarif dinaikkan. Jadi mau nggak mau masyarakat kan beralih, oh yaudah deh naik kendaraan pribadi aja lah. Toh juga ongkosnya sama gitu ya Pak Ansel. Oke, ini ada data dari Investor Daily dan juga Data Satu bahwa mungkin teman-teman bisa ditampilkan bahwa pengguna Transjakarta tahun 2025 ini mencapai 414 juta. Mbak Wahyu dan juga Pak Ansel, mengalahkan KRL dan juga MRT. Sepanjang tahun Sepanjang ya. tahun, tahun 2025. Ini angka yang sangat besar sekali ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan KRL yang saya kira juga kayaknya KRL dan yang paling banyak dipakai gitu. Ternyata Transjakarta, Mbak Wahyu dan juga Pak Ansel. Nah, Mbak Wahyu, apakah memang dari jumlah ini nih, jumlah ratusan juta orang ini dengan adanya kenaikan tarif Mbak, ini berpotensi nggak sih menurunkan jumlah penumpang gitu Mbak? Bagaimana? Kalau menurunkan jumlah penumpang sih mungkin tadi yang disebutkan Pak Ansel bahwa
Untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari saat ini kan memang opsinya ada beberapa, yaitu kendaraan pribadi baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 atau transportasi umum. Transportasi umum tadi sudah ada di data juga bahwa ada Transjakarta, kereta. Nah, masalahnya kan orang-orang akan mobile memilih transportasi umum itu yang juga nyaman dengan Iya, tempat tinggalnya dia. betul. Dan tempat Misalnya, kerja. betul, dan tempat kerja. Misalnya sehari-hari saya naik Transjakarta, gitu tiba-tiba tarifnya naiknya sampai 300-400% misalnya. Oke, berarti saya pindah aja ke KRL, tapi KRL-nya stasiunnya jauh, baik dari rumah maupun jarak dengan tujuan, yaitu tempat bekerja. Itu kan juga akhirnya menjadi pertimbangan ya, karena Iya. kita kan menggunakan transportasi umum itu satu pasti adalah keterjangkauan akses. Aksesnya seberapa membantu dengan kebutuhan kita mobilitas gitu. Yang kedua kemudian juga kenyamanan dan juga keterjangkauan harga. Tetapi selain itu kita juga pasti akan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya ketika pindah ini nanti waktu tempuhnya akan bertambah misalnya, atau kalau saya pindah ini nanti dari sini ke sana saya harus tambah lagi misalnya naik ojek misalnya, tapi itu jalur macet. Nah, yang hal-hal yang seperti itu menjadi pertimbangan gitu. Jadi memang kalau dibilang in this economy, tadi Ajeng bilang di awal semuanya serba susah. Masyarakat susah karena mau pindah misalnya ke sepeda motor atau ke kendaraan pribadi, misalnya bawa mobil, juga harga Pertamax juga naik. Terus kemudian tadi disebutkan upah minimum naiknya hanya sekitar 5-6% ya kalau nggak salah ya di tahun ini. Sementara harga-harga naik karena imbas juga BBM naik lah segala macam. Di sisi lain kemampuan fiskal daerah diuji. Kemampuan fiskal daerah diuji dengan adanya beberapa penyesuaian anggaran belanja dari pusat, kemudian juga efisiensi di beberapa sektor. Nah, mungkin kemudian membuat subsidi ini lebih tepat sasaran itu yang kemudian menjadi salah satunya pertimbangan. Kalau memang nih orang yang datang ke Jakarta itu tinggalnya di provinsi lain, berarti harus ada iuran misalnya bareng-bareng gitu misalnya. Oke, itu mungkin satu hal yang kemudian bisa menjadi hal yang bisa dipertimbangkan. Tapi itu kan kemudian pembahasan di level gubernur misalnya, di level Pemprov ini harus ada pembahasan yang cukup masif agar niat baik dari awal untuk membuat akses ini lebih gampang, nggak ada ego sektoral antara mereka yang tinggal di kota satelit dengan yang memang tinggal di Jakarta. Tetapi selain itu mungkin harus dipertimbangkan beberapa hal lainnya. Apakah memang menaikkan tarif ini menjadi salah satu pilihan atau satu-satunya pilihan gitu. Apakah misalnya bisa nggak dari sisi penguatan fiskalnya misalnya mencari sumber-sumber pendapatan lain yang bisa memperkuat pendapatan daerah itu sehingga kemudian itu bisa menjadi kompensasi gitu. Itu mungkin beberapa hal yang saat ini kita, karena kalau ke masyarakat berat Bu. Iya. Saya juga pengguna betul Jabodetabek tiap hari, terutama kemarin kita juga sempat membahas mengenai kelas menengah, karena kelas menengah ini nggak ada bantalannya nih, nggak ada safety netnya yang misalnya bansos apa segala macam kan nggak ada. Dengan tambahan seperti ini pasti akan berat. Berat Pak Ansel. Kita sebagai pengguna Transjakarta tiap hari. Tetapi sebenarnya kalau saya ngelihat data ini terus terang saya agak tercengang juga. Sebenarnya kalau dari sisi positif ini prestasi loh. Iya, betul. Selama ini benar seperti yang disampaikan Ajeng, kita selalu menganggap bahwa pengguna KRL itu lebih banyak ya. Tapi data menunjukkan hal sebaliknya. Justru pengguna Transjakarta itu sekarang 414 juta, ini tahun lalu ya, 2025. Sementara KRL itu 365 juta ya. Nah, sebenarnya dari data ini sebenarnya kita bisa tahu kenapa peminat Transjakarta semakin hari itu semakin banyak ya, karena tarifnya. Ya, tarifnya itu kan dipatok maksimal 3.500. Sebaliknya kalau misalnya kita KRL, apalagi MRT, untuk KRL dari misalnya dari Bogor ke Jakarta Kota itu mungkin sekarang udah 6.000 kalau saya nggak salah ya. Ya, kalau ke Manggarai mungkin bisa sampai 5.000 kalau yang dari Bogor. Tetapi Transjakarta ini memang transportasi umum yang memang
tarifnya sangat-sangat terjangkau, terutama oleh kalangan pekerja yang berada di kota-kota street. Jadi sebenarnya pesannya adalah seharusnya Pemprov berbangga bahwa program kita, terutama untuk mengalihkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sukses. Itu sebenarnya prestasi loh. Betul. Buat Pak Pramono itu prestasi. Ya. Nah, dengan angka subsidi yang kalau saya tidak salah untuk 18 rute itu sekitar 400 miliar, saya pikir dengan anggaran Jakarta yang sekarang sekitar 70 triliun ya, sebenarnya tinggal kita utak-atik sedikit lah. Utak-atik sedikit, mungkin ada hal yang bisa, pengeluaran yang bisa dialihkan lewat efisiensi atau lewat realokasi, maka sebenarnya itu bisa tertutup. Nanti kemudian mungkin untuk tahun 2027 baru kita lihat lagi nih seberapa besar subsidi yang maksimal bisa diberikan oleh Pemprov. Di samping tadi usulan tadi Mbak Wahyu, misalnya pemerintah provinsi yang kebetulan warganya juga ikut menikmati Transjakarta, mungkin ada kontribusi. Itu pemerintah provinsi, ada juga pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, sehingga dari kontribusi ini mungkin sekitar 20-30% bisa, sementara mungkin 70%-nya Jakarta, sehingga tidak perlu naik sebenarnya. Kalaupun naik sekali lagi saya sampaikan, kalaupun memang terpaksa untuk naik, ya Boyau jangan sampai 10.000 atau 15.000. Mungkin maksimal 3.500 ke 5.000 saya pikir masih oke ya. Kalaupun naik 100% nih, 100% kan berarti ke 7.000 nih. Mungkin buat sebagian masih oke, tetapi tetap pesan utamanya adalah sebaiknya memang tarif Transjakarta tidak dinaikkan. Gitu aja. Satu hal mungkin aja, kalau misal kita lihat kinerja keuangan dalam 2 tahun terakhir, yaitu berarti sepanjang 2005 dan 2024, 2026 kan baru berjalan setengah tahun ya, jadi secara rilis laporan keuangan tahunan belum muncul. Subsidinya itu setiap tahun naiknya 11%. 11,2% di 2024 subsidi. Di 2025 itu subsidinya juga naiknya 11%, 11,4%. Itu secara keseluruhan. Kalau tadi Pak Ansel menyampaikan untuk subsidi tiket itu 401 miliar, tapi secara keseluruhan itu 4,03 triliun rupiah. Bahkan Transjakarta kan tadi 3,75 triliun ya. Betul. Laba bersihnya 207,7 miliar sepanjang tahun lalu, atau naiknya itu 3,6%. Tipis, karena kalau di tahun 2024 itu laba bersihnya Transjakarta itu naiknya 36%. Sebelumnya di 2023 mungkin karena masih dampak pandemi atau apa, karena 2022 juga sebenarnya tumbuh ya. 2023 itu minus 58%. Jadi memang naik turunnya terlihat agak fluktuatif ya dalam 5 tahun terakhir. Nah, selain misalnya kita bicara kemampuan Pemprov, sebenarnya kita bisa untuk memberikan masukan juga kepada perusahaannya, PT Transjakartanya sendiri, karena kan bisa dicari misalnya pos-pos pendapatan. Kita tahu kalau di halte itu kan pasti ada halte Senayan bla bla bla. Kerjasama. Halte Blok, betul, naming rights itu mungkin bisa dioptimalkan misalnya, karena itu bisa menjadi salah satu pos untuk penerimaan. Karena kalau seperti kita yang dilakukan, maaf Mbak dipotong, seperti yang dilakukan di MRT ya. Betul. Sebenarnya saat ini juga di Transjakarta terlihat sudah berjalan, tapi mungkin belum semua belum semua titik mungkin itu sudah ada namingnya. Itu mungkin bisa menjadi hal yang bisa dipertimbangkan alih-alih kemudian karena subsidi dikurangi oleh Pemprov, kemudian si operator perusahaan PT Transjakartanya kemudian tidak punya opsi lain selain menaikkan tiket misalnya. Karena lagi-lagi ketika ini kemudian menjadikan kalau kita ingin bicara membawa kota ini menjadi kota global, salah satunya kan memang transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau itu menjadi salah satu hal utama gitu. Kita tahu jam 5 pagi sampai jam 7 itu tarifnya Rp2.000 misalnya. Kemudian juga ada kebijakan tarif Rp0 atau Rp1 misalnya. Itu kan bagaimana kemudian memberikan pelayanan kepada warganya. Jadi kalau kita sih pengen suggest-nya adalah ayo semua pihak baik dari Pemprov maupun dari operatornya sendiri PT Transjakarta mencoba mencari sumber-sumber penerimaan yang kemudian ini mungkin hitung-hitungannya apakah nanti bisa memberikan tambahan sekian untuk menggantikan subsidi, misalnya subsidi ditarik berapa persen gitu-gitu. Iya,
Berarti Mbak Wahyu dan juga Pak Ansel, kalau jadi ketok palu nih naik, biaya hidup masyarakat Jakarta dan juga daerah-daerah penyangga nih seperti warga Botabek berarti ya, Bodetabek akan lebih meningkat dong, Iya. Pak Ansel dan Pasti juga itu. Mbak Ya, Wahyu. itu. Jadi memang sebenarnya begini ya, kalau saya kebetulan coba kulik-kulik lagi, sebenarnya ketemu itu. Jadi sebenarnya ada yang menarik dari Pak Presiden kita ya. Kalau teman-teman ingat itu, saya kebetulan catat ini ya. Jadi ketika melakukan kampanye, ini di data saya catat ini hari Rabu tanggal 8 November 2023 itu ada sarasehan 100 ekonom dengan calon presiden. Ketika itu Pak Prabowo masih Ya. calon presiden, masih capres. Jadi di hadapan para ekonom ini, itu Pak Prabowo menjanjikan bahwa kalau perlu angkutan umum itu digratiskan. Ya, bahkan terutama ini pekerja dan buruh itu dijanjikan bisa naik transportasi umum gratis. Sekarang kan nggak gratis, sekarang kan bayar, meskipun disubsidi sebagian besar. Pernyataan yang menarik begini, ini kutipan langsung dari Pak Prabowo ya. Kita harus berani seperti negara lain, angkutan di kota-kota besar kalau perlu disubsidi sampai 100%. Oke, gratis. Nah, ya sebenarnya kalau kita melihat ini sebenarnya Pak Prabowo punya pandangan yang jauh lebih maju ya sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerah khususnya Pemprov DKI Jakarta ini mengelaborasi harapan dari Pak Presiden. Kalau saya coba lihat lagi soal APBD Jakarta ya sebenarnya, saya lihat di sini memang ada hal yang menarik, terutama ini menyangkut dengan ada yang namanya anggaran hibah. Oh, oke. Atau Anggaran dana budaya. hibah bagi organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan. Mari kita lihat datanya, tahun 2025 itu di data saya, anggarannya itu 3,014 triliun. Ya, jadi 3 triliun 14 miliar, tetapi realisasinya itu sedikit, sedikit maksudnya berkurang sedikit, itu sampai 2,96 triliun. Artinya masih sekitar ada belasan atau puluhan miliar yang masih bisa di-save, disimpan. Nah, yang menarik adalah tahun 2026. Tahun 2026 anggarannya memang berkurang. Dari sebelumnya 3,014 menjadi 2,8 triliun. Tetapi sampai dengan bulan Mei atau bahkan mungkin pertengahan Juni ya, itu realisasinya cuma 481 miliar. Artinya masih ada cadangan atau masih ada dana anggaran sekitar 2,4 triliun. Nah, tadi usulnya kalau misalnya itu bisa diutak-atik, direalokasi, tadi mungkin bahkan tidak perlu naik, atau kalaupun naik tadi tidak sampai 10.000 atau 15.000. Saya pikir ini tinggal persoalan political will ya. Political will dari pemerintah provinsi yang didukung oleh DPRD Jakarta, bahwa ini semua untuk kepentingan warga Jakarta dan juga warga Bodetabek. Nah, kita berharap, sekali lagi, saya berharap agar tidak naik, atau kalaupun naik tidak sampai 10.000 atau 15.000. Sehingga itu pasti akan begitu berharga untuk mengurangi beban masyarakat kita. Itu aja. Ya, harusnya tidak naik ya Mbak Wahyu. Bisa, harusnya nggak naik ya Mbak. Semoga karena ya. Kalau kita bicara transportasi umum, apalagi yang pengelolanya adalah badan milik pemerintah, baik itu daerah maupun pusat, kan sebenarnya kewajiban utamanya adalah PSO, Public Service Obligation gitu. Jadi memang tidak fokus untuk mengejar laba seharusnya, walaupun di satu sisi kemudian ada juga aturan bahwa direktur utama untuk BUMD, BUMN tetap juga harus nggak boleh menimbulkan kerugian misalnya. Nah itu mungkin lagi-lagi akhirnya kalau tadi Pak Ansel bicara political will, kita juga bicaranya soal lebih kepada prioritisasi anggarannya akan kemana. Kita tahu semuanya memang anggaran ini cukup mepet gitu ya untuk belanja semua daerah, baik tingkat provinsi, kemudian di bawahnya juga kabupaten dan semuanya ini kan memang ada realokasi, tetapi mana yang baiknya tetap menjadi prioritas, terus kemudian mana yang kemudian ayo mau nggak mau memang harus dikurangi. Apalagi kalau misal kita bicara daerah
kita Jakarta kan bukan lagi metropolitan saja Iya, sudah menuju megapolitan gitu. Jadi kemudian bagaimana ini bisa dikondisikan, kalau bahasanya di otak-atik mungkin bahasanya dikondisikan, karena penerimaan asli daerah juga kemudian potensi sumbernya lebih banyak gitu ya, kalau dibanding kalau kita bicara dengan kota-kota kecil di daerah, misalnya dari pariwisata. Kita juga tahu kemudian banyak event, bahkan musik aja yang ketika indeks ekonomi semua orang nafas aja susah, akhirnya ya udah buat healing beli tiket konser misalnya. Beli tiket lari. Pameran, betul, lari bayar sekian ratus ribu aja dibayar gitu. Jadi mungkin sumber-sumber pendapatan ini yang coba mari kita maksimalkan lagi gitu. Jadi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, benar-benar dibutuhkan, apalagi ini sehari-hari memang dibutuhkan untuk mobilitas, semoga tidak sampai ke situ gitu. Walaupun kalau kita bicara 22 tahun belum naik ya. Jadi kok inflasi udah naik, ini juga belum naik. Ya kita sangat apresiasi itu, tetapi di satu sisi ya kalau bisa jangan naik dulu gitu. Kalaupun naik, fasilitasnya juga harus ditambah dong ya Mbak Wahyu, Pak Ansel. Memang persoalan sekarang, tapi saya pikir gini, eranya Pak Pramono, saya termasuk pengguna transportasi umum dan juga Transjakarta ya, terutama karena ke kantor kita ada T31 dari Blok M ke sini ya. Sebenarnya secara fasilitas udah jauh lebih bagus loh. Sekarang itu mungkin sebagian besar Transjakarta itu menggunakan bis listrik. Artinya apa? Polusinya udah bisa ditekan loh. Ini PR pemerintah provinsi udah berkurang nih, ya kan? Nanti kalau misalnya dinaikkan kemudian orang beralih lagi ke kendaraan pribadi, ke motor lagi, tingkat polusi akan bertambah. Saya pikir ini jadi ibaratnya kita mengayuh perahu 1-2 pulau terlampaui. Jadi oke lah kita berkorban di sisi tarif, tetapi untuk sisi polusi misalnya, kemudian pelayanan segala macam tetap bagus dan bahkan meningkat gitu loh. Jadi itu hal-hal positif. Sekarang ini hampir semua wilayah di Jakarta, di samping Transjakarta kan ada Jaklingko juga. Ya, ada Jaklingko, itu sangat membantu masyarakat. Jadi transportasi publik, kemudian pergerakan orang khususnya di Provinsi Jakarta ini sangat terbantu dengan angkutan umum. Nah, menurut saya ini yang harus kita pertahankan, sehingga benar bahwa dulu mungkin kalau saya sebenarnya kan Transjakarta ini awalnya Pak Sutioso ya. Pak Sutioso itu memang waktu itu memang kerja yang luar biasa untuk memindahkan orang dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Sekarang orang sudah merasa lebih nyaman. Mungkin dari 10 orang kalau kita tanya mungkin 7-8 orang bahkan 9 orang merasakan bahwa nyaman menggunakan transportasi umum. Ini sebuah prestasi dan ini harus dipertahankan. Jangan ketika warga Jakarta sudah nyaman menggunakan transportasi umum, tarif kemudian naik, bahkan naik signifikan tadi, akan mengurangi lagi, akan kembali lagi nih. Nah, artinya apa? Kebijakan atau program yang sudah kita buat, kita bangun mungkin sejak Pak Sutioso, berarti sekitar 24 tahun ya, misalnya seperti itu, akan luntur, akan sia-sia. Jadi tadi sebaiknya memang sebisa mungkin dipertahankan dengan tarif yang ada. Itu mungkin aja. Iya. Oke, Mbak Wahyu dan juga Pak Ansel, pembahasan yang sangat menarik, tapi sepertinya harus selesai karena kita keterbatas waktu nih. Mungkin ada closing statement dari Mbak Wahyu dan juga Pak Ansel mengenai pro kontra ini kenaikan tarif Transjakarta yang semoga kita berharap tidak jadi naik ya Mbak Wahyu. Mungkin summary dikit bahwa indeks ekonomi memang semua pihak nih struggle. Terutama juga masyarakat dengan beban ekonomi yang tidak ringan. Jadi kemudian untuk sarana, prasarana, dan kemudian layanan yang memang sehari-hari itu sangat dibutuhkan, kita berharapnya masih tetap bisa ya kalau misalnya kita berharapnya turun justru, atau misalnya tadi gratis seperti yang disampaikan bahwa mimpinya waktu itu Presiden saat ini, dan juga tentunya harapan dari kita ya sebenarnya terjangkau dan bahkan gratis. Yang pertama tentu saja kalau sudah ada tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, kemudian tinggal Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat ini kemudian duduk bareng
ini ke Banten ada sekian rute, bisa nggak bantu untuk subsidinya sekian? Karena saat ini setiap pelanggan itu kan rata-rata subsidinya 12-an ribu ya, 12.000 sekian puluh rupiah gitu. Bisa nggak misalnya dibagi dua, karena untuk bagian perjalanan yang di wilayah Jakarta, Transjakarta atau Pemprov DKI yang mensubsidi, kemudian yang sudah masuk wilayah kanan kiri berarti pemerintah provinsi tersebut yang mensubsidi. Itu yang pertama, kan lebih enak gitu ngobrol bareng daripada kemudian kita agak kagetnya karena sepertinya saya nggak tahu kalau di level pemerintah pimpinan ini sudah sempat ada obrolan atau belum, tapi kemudian sudah diflorkan ke masyarakat kan kemudian juga menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang walaupun ini adalah statusnya BUMD yang sebenarnya harusnya fokusnya PSO, oke, kalau misal kita nggak mungkin juga membiarkan misalnya mereka minus keuangannya karena ada pekerja di situ. Terus kemudian sekarang kan kebanyakan bis listrik jadi sudah tidak perlu beli BBM misalnya, semuanya lebih ke mobil listrik, kemudian juga mungkin gas masih ada ya, Gas mungkin sebagian mungkin masih ada. Jadi mungkin dari biaya bahan bakar mungkin sudah bisa ditekan, tetapi kan ada orang yang bekerja di situ yang memang harus dibayar. Nah ini yang kemudian ayo pos-pos potensial untuk pendapatan yang kemudian harus benar-benar digali mana yang bisa dimanfaatkan. Jadi kemudian tidak kembali ke masyarakat karena bukan swasta ya. Kalau misalnya ini adalah operatornya swasta. Oke, mungkin kita paham gitu, walaupun kita juga berharapnya tidak seperti itu. Jangan juga dibandingkan dengan tarifnya, harusnya kalau di sana udah 100.000, jangan gitu juga, karena statusnya mungkin berbeda ya. Ini kan punya negara, punya pemerintah gitu. Ya, nambahin dikit Mbak Wahyu, tadi Mbak Wahyu bilang patungan lah gitu ya antara pemimpin daerah satu dengan lainnya. Jadi kalau misalnya menurut data dari Transjakarta, Mbak Wahyu dan juga Pak Ansel, ini rute paling favorit nih pada Maret 2026 itu UI Lebak Bulus. UI Depok, Lebak Bulus, D21 dengan 245.000 pelanggan. Jadi Jawa Barat, iya betul, Jawa Barat nih yang paling banyak digunakan rutenya. Jadi semoga aja ya Mbak Wahyu ada titik terang gitu ya, sehingga tidak. Apalagi kalau mahasiswa kan, mahasiswa itu kan juga belum punya pendapatan sendiri. Ya mungkin beberapa sudah punya freelance atau apa, tapi kan mereka masih betul masih harus struggle. didukung juga gitu. Pak Ansel? Oke, kalau saya sih sebenarnya masih percaya kalau memang benar-benar dilakukan realokasi anggaran APBD Jakarta 2026, apalagi kemudian dilakukan efisiensi ya, misalnya terkait rapat dan sebagainya ya, yang mungkin tidak perlu amat untuk konsumsi lah dan sebagainya. Saya kok masih optimistis bisa nggak naik ya. Tetapi tadi sekali lagi kalaupun naik ya, jangan sampai 10 atau 15.000, mungkin gitu aja. Baik. Seru sekali, terima kasih Mbak Wahyu, Pak Ansel, kita berdoa yang terbaik ya. Indis ekonomi lagi-lagi Mbak Wahyu, semoga tidak naik. Dan tadi Pak Ansel kalaupun naik jangan terlalu tinggi lah ya, jangan sampai 10.000 juga, apalagi 15 ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih. Sekian meja redaksi hari ini, saya Ajeng Wirahmi pamit undur diri. Sampai bertemu di meja redaksi selanjutnya.